Salam saudara-saudaraku, teman-teman, kembali lagi bersama saya Evangelis Eti Sinurat. Saya akan melanjutkan berita tentang Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Pada kesempatan ini kembali saya tegaskan bahwa nama Yesus yang berarti Allah yang menyelamatkan dan Yesus sebagai Tuhan, Anak Allah, Juru Selamat, Kristus yang menyelamatkan umatnya dari dosa, yang kudus, bukan hasil rekayasa manusia, melainkan karunia Allah atau Allah yang mengaruniakannya. Dengan cara menyuruh malaikat Gabriel mendatangi perawan suci Maria, Yusuf, tunangannya, dan para gembala di padang yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus sendiri menegaskan dari mana Dia berasal. Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 3 ayat 13 juga berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Nah, jelas membuktikan bahwa Yesus Kristus itu berasal dari atas, bukan dari bawah, ya, berasal dari surga. Jadi Allah yang datang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Ada yang tidak mengerti, ya, beberapa orang tidak mengerti atau gagal paham sehingga mereka tuh mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Katanya, ya, orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu menyebut Yesus Tuhan. Padahal Yesus itu katanya diangkatnya itu oleh manusia itu di Konsili Nikea tahun 325. Nah, berita-berita seperti ini adalah berita-berita yang tidak benar. Yang benar adalah firman Tuhan. Kenapa ada berita seperti ini, berita yang salah? Karena mereka membaca Injil yang salah, bukan Injil Yesus Kristus. Yang dibaca adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas ini ditulis juga abad ke-16. Kalau Injil yang kita baca, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis oleh murid-muridnya di abad pertama dan orang-orang yang sejaman dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, saksi mata. Jadi mana yang bisa kita percaya? Tentu dari saksi mata. Dari keterangan Tuhan Yesus sendiri, Dia menegaskan siapa dirinya. Yohanes 1 ayat 1 juga mengatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Ayat 2, "Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah." Ayat 3, "Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Ayat 4, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Ayat 5, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Ayat 14-nya berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Haleluya, ya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia itu dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, ya. Dia itu juga firman Tuhan. Jadi segala yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pasti digenapi. Yang buta melihat, timpang bisa berjalan, yang mati juga dibangkitkan, yang tuli dapat mendengar. Apa saja yang Yesus katakan pasti terjadi, tidak ada yang gagal. Puji Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh dengan mengatakan, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Waktu mendengar kata-kata dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Farisi
Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi dari golongan fanatik, ya, yang paling fanatik. Dan ahli-ahli Taurat berkata dalam hatinya, siapakah orang ini? Kenapa dia bisa mengampuni dosa? Bukankah Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Tercatat di Matius 9 ayat 5-6a. Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah? Bagi Yesus tentu sama mudahnya mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu, kata Yesus, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, Tuhan Yesus sendiri ya yang mengatakan bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Ini sama dengan Allah. Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus juga berkuasa mengampuni dosa karena Yesus dan Allah adalah satu. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari ada di dalam kubur, namanya Lazarus. Ia hanya berkata, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus keluar dari kubur. Ya. Kubur orang Yahudi itu bentuknya gua, ada pintunya, jadi pintunya dibuka. Tuhan Yesus berkata, keluar. Maka Lazarus keluar masih mengenakan kain kafan. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan juga, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lazarus memang dibangkitkan. Ada juga seorang pemuda ya di Nain, dia juga dibangkitkan. Tetapi nanti juga di akhir zaman akan ada kebangkitan seluruh orang-orang mati untuk menerima penghakiman. Yesus sendiri yang akan menjadi hakim. 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Allah yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, dari ayat-ayat yang telah kita dengar tadi, kesimpulan Tuhan Yesus, Dia adalah yang awal, Tuhan Yesus juga yang akhir, Dia Allah yang kekal, Dia firman Allah, Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengampun, Allah yang membangkitkan orang mati, sampai dengan akhir zaman juga nanti Allah yang akan membangkitkan semua orang mati untuk dihakimi. Dan Yesus sendiri adalah hakim yang adil. Tuhan Yesus adalah Allah yang memberi hidup. Tuhan Yesus juga Allah yang perkasa. Tuhan Yesus juga Allah yang maha hadir. Dia juga Raja Damai. Tuhan Yesus juga penasehat ajaib. Tuhan Yesus juga Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan Yesus juga jalan yang lurus, hakim yang adil, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang benar. Tidak ada Allah lain yang sama seperti Yesus. Masih banyak lagi pembuktian tentang Yesus adalah Allah. Supaya saudara-saudara atau teman-teman ingin lebih lagi, teman-teman harus membaca Alkitab ya, dari Matius, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu kitab-kitab yang lain sampai dengan Wahyu. Saudara-saudaraku, di Yohanes 8 ayat 24 juga ditegaskan, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia,
kamu akan mati dalam dosamu. Nah itu ya, jikalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, kita akan mati dalam dosa kita karena tidak ada pengampunan, karena hanya Yesus yang dapat mengampuni. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, jadi yang memiliki hidup yang kekal itu hanya Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum karena ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, mungkin ada yang mendengar, baik yang dari anak-anak remaja, anak muda, orang tua sekalipun, kita itu yang sebagai manusia yang hidup di dunia ini, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, mungkin ada yang mempunyai beban dosa, ada yang mempunyai kekhawatiran hidup, atau masalah-masalah lain. Sekarang ini ya, walaupun anak-anak pelajar masih SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, banyak sekali beban yang harus mereka pikul. Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkan segala dosa-dosamu, serahkanlah segala yang kamu takutkan, pasti Tuhan yang akan menolong kamu. Baiklah teman-teman, barang siapa yang ingin berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mau hidup bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan itu real, Tuhan itu hidup, kita bisa curhat sama Tuhan. Apa yang ada dalam isi hati kita, kita bisa katakan kepada Tuhan ya. Sejak saya percaya Tuhan Yesus juga, saya itu hidup bergaul dengan Tuhan ya. Sepanjang hari kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan Yesus pasti memimpin kita, Roh Kudus menuntun kita di jalannya yang benar ya. Apabila kita terjatuh juga tidak dibiarkannya tergeletak, Tuhan akan menopang kita. Percayalah, Tuhan itu baik bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Marilah teman-temanku, saudara-saudaraku, anak-anakku, terimalah Tuhan Yesus, undanglah Dia di dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Karena firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa, ampunilah segala dosa-dosaku. Engkau hidup, Engkau Allah yang perkasa, Engkau luar biasa. Engkau yang mengampuni aku, menyucikan aku dari segala dosaku. Aku serahkan segala kekhawatiranku. Aku serahkan segala beban hidupku. Aku serahkan segala ketakutanku ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau menerima damai dan sejahtera Tuhan di dalam hatiku. Menerima Engkau tinggal di dalam hatiku sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku selama-lamanya, dan Engkau yang memberikan kelegaan kepadaku. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, kalau Anda teman-teman yang sudah terima Yesus, sekarang ini sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau baru dilahirkan anak Allah sebagai seorang bayi
bayi itu akan selalu ingin minum susu. Makanannya makanan yang lembut. Mulailah berdoa, katakan kepada Tuhan isi hatimu ya. Baca firman Tuhan, maka engkau akan bertumbuh hingga dewasa di dalam kerajaan Tuhan. Dan jangan lupa share kepada teman-teman supaya banyak teman-teman juga yang diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya.